Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya Asila Wadahaura sebagai moderator dan pemateri pertama. Pemateri kedua ada Farida Iriani, pemateri ketiga ada Mariam, pemateri keempat ada Nurdina, pemateri kelima ada Saleh Haryana, pemateri keenam ada Salma, pemateri ketujuh ada Siti Mariam, dan pemateri terakhir ada Siti Nurhayati. Baiklah, kita mulai pada perkuliahan kita pada sore hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang struktur materi pembelajaran bahasa Arab Sanawiyah. Nah, jadi pengajian materi pembelajaran bahasa Arab Madrasah Sanawiyah kelas 8 semester 2 ini, dari struktur materi pembelajarannya itu dapat dilihat bahwa terdapat gambaran umum. Isi bukunya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah adanya judul buku, yaitu Fasih Berbahasa Arab 2 kelas 8 semester 2. Kemudian terdapat kata pengantar penulis, petunjuk penggunaan buku, petunjuk penggunaan bagi guru, dan analisis program pengajian yang terdapat di awal buku. Kemudian ada standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam buku ini dengan kurikulum dari Permendag nomor 2 tahun 2008, dan yang terakhir adalah penyajian materi tidak mengikuti urutan SK dan KD, yaitu dimulai dari materi istima, kalam, qiraah, dan kitabah dan latihan-latihannya. Di mana dalam buku bahasa Arab ini dimulai dengan dari materi mufradat dan latihan-latihannya, istima, qiraah, dan kitabah dan latihan-latihannya. Kemudian terdapat latihan di setiap akhir bab. Kemudian di setiap awal bab disajikan mufradat beserta terjemahnya, dan yang terakhir adalah terdapat daftar pustaka yang terletak di akhir halaman buku tersebut. Kemudian ada urutan materi utama. Nah, urutan pengajian materi dalam buku ini sesuai dengan SK dan KD yang kita gunakan. Dalam buku ini urutan penyajian materinya yaitu yang pertama ada mufradat, yang kedua ada istima, yang ketiga ada kalam, yang keempat ada qiraah, dan yang terakhir adalah kitabah. Kemudian ada gambaran khusus. Yang pertama itu ada materi mufradat. Nah, materi mufradat ini dibagi menjadi dua, yaitu urutan penyajian materi, dan yang kedua adalah prinsip penyajian materi mufradat tersebut. Nah, ada bagian urutan penyajian materi, yaitu yang pertama adalah materi utama langsung ditampilkan kosakata beserta artinya, dan para siswa diminta untuk menghafalkan setiap kosakata tersebut. Kemudian ada latihan menuliskan arti kata-kata berdasarkan huruf kunci. Kemudian ada prinsip-prinsip penyajian materi mufradat. Yang pertama adalah relevansi, dan yang kedua adalah penetapan, dan yang ketiga adalah dari segi penulisan huruf dirasa cukup jelas. Yang keempat adalah tidak bervariasi karena latihan hanya satu jenis tersebut. Jadi relevansi itu adalah dalam materi mufradat di dalam buku ini kami rasa sudah sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Kemudian ada penetapan dalam materi mufradat ini kami rasa sudah dengan SK dan KD yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam menghafal tersebut. Nah, saya selanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, selanjutnya gambaran khusus materi yang kedua yaitu materi istima. Nah, adapun urutan penyajian materi istima ini, yang pertama, materi utama langsung berupa proses istima, yaitu dengan guru membacakan sebuah wacana lisan, kemudian seluruh siswa diminta untuk mendengarkannya. Yang kedua, setelah materi pertama terdapat dua latihan. Yang ketiga, kemudian terdapat tata bahasa tentang penjelasan kaidah-kaidah nahwiyah, dan yang keempat terdapat latihan-latihan. Nah, adapun contoh latihan tersebut, yang pertama ajib anil asilatil atiyah, kemudian is'al swahibaka an ahwalit taliyah, kemudian ij'al kulal fi'li bainal qausaini masdaran kama fil misal, dan yang keempat akmil jumal atiyah bil kalimatil munasibah. Selanjutnya prinsip penyajian materi istima. Nah, yang pertama relevansi. Dalam materi istima di dalam buku ini kami rasa sudah relevan dengan apa yang telah ditetapkan. Yang kedua, pemantapan. Dalam materi istima dalam buku ini kami rasa sudah relevan dengan SKKD yang sudah ditetapkan sehingga sudah dapat untuk meningkatkan kemampuan dalam menyimak.
Yang ketiga, jelas dan menarik. Dari segi penulisan huruf-huruf, kami rasa sudah cukup jelas dan cukup menarik dari segi tampilan dikarenakan terdapat gambar-gambar yang mendukung. Dan yang keempat, bervariasi. Nah, kami rasa pada materi istimewa ini terdapat lebih daripada 2 jenis latihan sehingga bisa disebut bervariasi. Kemudian yang ketiga, materi kalam. Adapun urutan penyajian materi kalam ini, yang pertama, materi utama. Pada tiap-tiap judul materi kalam dalam buku ini terdapat contoh percakapan 2 orang laki-laki, kemudian siswa diminta membaca dan mempraktekan dengan temannya. Yang kedua, terdapat latihan-latihan. Nah, adapun di antara latihan-latihan tersebut yaitu ajib anil asilatil atiyah dan ij'al kalimatil atiyah jumlatan mufidatan kama fil misal. Kemudian prinsip penyajian materi. Yang pertama, relevansi. Nah, materi kalam dalam buku ini mempunyai hubungan antara tema dengan materi yang dipelajari sebelumnya. Yang kedua, komunikatif. Materi kalam dalam buku ini sudah komunikatif karena dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dan yang ketiga, jelas dan tidak menarik. Nah, keseluruhan materi kalam yang disajikan sudah cukup jelas dan dapat dimengerti. Hanya saja tidak didukung oleh gambar yang menarik. Nah, seharusnya dari segi tampilan harus menarik agar bisa menarik minat siswa dalam belajar. Seperti adanya gambar-gambar yang berwarna, kertasnya harus berkualitas, dan harganya pun harus terjangkau. Dan yang terakhir itu kurang bervariasi karena hanya memiliki 2 jenis latihan saja. Baiklah, nama saya Maria. Saya akan melanjutkan penyampaian materi dari teman saya sebelumnya. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang materi qiraah. Nah, materi qiraah pada semester ini berisikan teks bacaan yang membuat judul yang telah ditetapkan pada SK dan KD pada semester ini. Terus latihan-latihannya terdapat 2, yaitu ajib anil asilatil atiyah dan ajib kalimatil atiyah jumlatul mufidah kama fil misal. Terus prinsip-prinsip penyajian materi. Yang pertama, relevansinya. Materi yang disampaikan sudah relevan karena sesuai dengan SK dan KD yang telah ditetapkan. Terus yang kedua, pemantapan. Dengan adanya materi qiraah ini diharapkan dapat memantapkan lagi terhadap materi sebelumnya, yaitu materi mufradat. Jelas dan kurang menarik. Seluruh materi qiraah yang disajikan sudah jelas dan dapat dimengerti. Hanya saja memiliki kekurangan dalam segi pewarnaan dan gambar-gambar yang kurang menarik. Padahal kan seharusnya dari segi tampilan harus menarik agar bisa menarik minat siswa untuk mempelajarinya. Seperti adanya gambar-gambar yang berwarna, kertasnya yang bagus, dan harganya yang cukup terjangkau. Nah, itu akan sangat berpengaruh terhadap minat siswa. Terus kurang bervariasi. Kurang bervariasinya yaitu pada latihan-latihannya, yaitu hanya terdapat 2 latihan. Terus materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu materi kitabah. Urutan penyajian materinya. Materi utama dari keseluruhan materi pada semester ini berisi latihan-latihan yang bertujuan sebagai penyempurna dari 4 materi sebelumnya yang telah dipelajari, yaitu mufradat, istima, kalam, dan qiraah, melalui kegiatan menulis kata, kalimat, atau paragraf dalam bahasa Arab dengan disertai kaidah nahwiyahnya. Terus latihan-latihannya juga banyak, seperti aj'al kalimatil atiyah jumlatul mufidah dan sebagainya. Ada terdapat 4 latihan di situ. Terus prinsip-prinsip penyajian materi. Relevansi. Keseluruhan materi kitabah pada semester ini sangat relevan terhadap materi mufradat, istima, kalam, dan qiraah yang telah dipelajari sebelumnya. Terus dari segi pemantapannya,
Disusun materi kitabah pada semester ini agar siswa mampu mengaplikasikan apa yang dipelajari dari materi sebelumnya melalui pemahaman dan tulisan. Terus jelas dan lagi kurang menarik. Dari keseluruhan latihan yang disajikan sudah jelas dan dapat dimengerti. Insya Allah dapat dimengerti oleh siswa, namun dirasa kurang menarik karena tidak ada gambar-gambar yang menunjang hal itu. Terus bervariasi karena latihan-latihannya banyak. Seperti yang kami sebutkan dalam makalah, teman-teman bisa membukanya. Itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari sebelumnya, yaitu tentang rangkuman hasil analisis dan evaluasi. Kekurangan dan kelebihan. Jadi kekurangannya tidak memiliki judul di setiap teks yang dipaparkan. Kelebihannya sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Gambar tidak berwarna, hanya hitam dan putih. Kelebihannya, materi tersusun secara sistematis. Terdapat terjemahan pada bagian mufradat. Terdapat tata bahasa, kaidah nahwiyah. Menarik dari segala tampilan berupa kertas yang bagus, tulisan yang jelas, dan koper yang menarik. Analisis materi pembelajaran Bahasa Arab MTS kelas 8 semester 2 kurikulum 2013, yaitu A. Gambar umum, nama buku, modal takwa Bahasa Arab untuk madrasah sanawiyah kelas 8 semester genap, nama penulis, tim penulis MTS, penanggung jawab Dr. Muhammad Hamzah MAG, editor Wen Budi S. Sos, editor perancang kulit M. Ari Budianto, perancang letak Muhammad Hasim, ilustrasi Nopi Susilawati, penerbit penerima pustaka Seragan. 1. Struktur materi pembelajaran Bahasa Arab MTS. Penyajian materi Bahasa Arab Madrasah Sanawiyah kelas 8 pada buku ini. Dari struktur materi pembelajaran dapat dilihat bahwa terdapat gambaran umum isi buku seperti berikut. Seperti adanya judul buku, yaitu Modul Tanpa Bahasa Arab untuk Madrasah Sanawiyah kelas 8 semester genap. Yang B. Tidak terdapat petunjuk belajar mengajar pada buku ini, baik petunjuk mengajar bagi guru maupun petunjuk bagi siswa. Yang C. Penyajian materi pada buku ini sesuai dengan urutan maharah, yaitu istima, kalam, qiraah, dan kitabah. Yang D. Kompetensi inti pada buku ini sudah memenuhi standar Pemenak nomor 912 tahun 2013. Sedangkan pada kompetensi dasar buku ini terdapat sedikit perbedaan dengan kompetensi dasar Pemenak nomor 912 tahun 2013. Adapun perbedaan sebagai berikut. Kompetensi dasar Pemenak dan kompetensi dasar buku K13. Yang pertama, menjelaskan pentingnya mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab, itu kompetensi dasar Pemenak. Adapun kompetensi dasar buku K13 yaitu menyadari pentingnya kejujuran, percaya diri, meyakini adanya motivasi internal atau intrinsik. Yang ketiga, mengamalkan sikap amanah. Dan kompetensi dasar Pemenak nomor 31, 32, dan 33 disebutkan mengidentifikasi dan melafalkan bunyi, kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab, serta menemukan makna atau gagasan dari ujian kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab. Adapun kompetensi dasar buku K13 hanya menyebutkan tentang memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frasa, kalimat bahasa Arab yang sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan tajuk.
Yang ketiga, kompetensi dasar pemenak. Disebutkan untuk menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan, dan merespon. Adapun kompetensi dasar buku ke-13 hanya menyebutkan tentang mendemonstrasikan ungkapan informasi, lisan, dan tulisan sederhana tentang topik. Dan yang terakhir, kompetensi dasar pemenak. Nomor 43 dan 44 disebutkan untuk menyampaikan berbagai informasi, lisan sederhana, dan mengungkapkan informasi secara tertulis. Yang terakhir 45, menyusun teks sederhana dengan baik tentang topik. Yang terdapat kata-kata tanpa arti di bawah halaman judul materi. Yang F, terdapat latihan yang bervariasi pada setiap bab. Terdapat inti bagus setiap akhir bab. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalah. Akan melanjutkan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu urutan materi utama. Dalam buku ini sesuai dengan KI dan KD, maka urutan penyajian buku ini adalah materi pembelajaran istima yang pertama, yang kedua materi pembelajaran kalam, yang ketiga materi pembelajaran qiraah, yang keempat materi pembelajaran kitabah. Yang B yaitu gambaran khusus dari buku ini. Yang pertama, materi pembelajaran istima. Materi pembelajaran istima mempunyai gambaran khususnya 2, yaitu yang pertama urutan penyajian materi, yang kedua prinsip penyajian materi istima. Nah, urutan penyajian materi ada terbagi lagi ke 3 bagian, yaitu yang pertama, materi pertama kita disuruh atau kita diperintahkan untuk mendengarkan guru menjelaskan tentang macam-macam profesi dalam sebuah kalimat, maka kita sebagai murid diharuskan atau dianjurkan agar mendengarkan dan menyimak dengan baik. Yang kedua yaitu pada halaman awal buku ini menampilkan mufradat. Yang ketiga, buku ini menampilkan latihan-latihan. Latihan-latihan itu contohnya seperti menghubungkan jawaban, melengkapi kalimat yang kosong dengan kalimat yang sesuai, terus memilih jawaban yang benar, melengkapi kalimat percakapan dengan bantuan 2 kalimat yang telah disediakan, kemudian mendengarkan dan memilih jawaban yang benar, memperbaiki kalimat dan mendengarkan dan memilih kalimat yang benar. Yang B dari materi pembelajaran istima yaitu prinsip pembelajaran materi istima. Yang pertama, tidak relevansi. Menurut kami dalam materi istima ini kami rasa tidak relevan dengan apa yang telah ditetapkan oleh buku panduan. Yang kedua, pemantapan. Dalam materi istima ini kami rasa sudah relevan sehingga siswa dapat menyimak dari pembacaan mufradat. Yang ketiga, jelas dan lugas. Namun menurut kami tidak menarik karena tidak ada media pendukung seperti gambar. Kemudian yang terakhir, bervariasi. Menurut kami di sini sudah bervariasi, banyak variasinya, yaitu variasi dari latihan-latihan. Pembelajaran kalam. Pertama, urutan penyajian materi kalam. 1. Materi utama. Siswa disuruh mendengarkan dan menirukan percakapan atau hiwar. Kemudian materi tarkib, dan yang terakhir ada latihan-latihan. Adapun latihan-latihan di sini siswa disuruh membuat pertanyaan sesuai hiwar yang mereka baca. Kemudian siswa juga disuruh mengganti kata dengan kata yang benar dengan kata yang telah disediakan. Kemudian prinsip penyajian materi kalam. Prinsip penyajian materi kalam pada buku ini sudah relevan karena materi kalam di sini berbentuk percakapan. Yang kedua, komunikatif. Pada buku ini materi kalam yang disajikan
sudah komunikatif dikarenakan dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang ketiga, fungsional. Materi kalam yang ada pada buku ini, siswa itu dapat menjadikan sebagai alat komunikasi dalam percakapan sehari-hari. Materi kalam pada buku ini pun jelas, namun kurang menarik, karena materi kalam yang disajikan itu mudah dimengerti, akan tetapi tidak terdapat gambar yang mendukung, sehingga menjadikan kurang menarik. Yang kelima, bervariasi dikarenakan latihannya yang bermacam-macam. Selanjutnya, materi pembelajaran qiraah. 1. Urutan penyajian materi qiraah, yaitu materi utama, para siswa disuruh membaca cerita. Dan yang kedua, latihan-latihan. Adapun latihan-latihannya yaitu menjawab pertanyaan dengan jawaban yang sesuai dengan teks. Dan yang kedua, memperbaiki kalimat. Adapun prinsip penyajian materi qiraah akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu prinsip penyajian materi qiraah. Materi qiraah ini sangat relevan dengan materi sebelumnya, yaitu materi istima' dan kalam. Kemudian pemantapan bertujuan untuk memantapkan kemampuan siswa dalam pendalaman materi-materi sebelumnya. Dan dalam materi qiraah ini juga mencakup berupa mufradat, istima', tarkib, dan kalam. Kemudian yang ketiga, jelas dan kurang menarik. Materi ini disajikan dengan begitu jelas, namun tidak menarik karena tidak memuat gambar. Dan yang terakhir, itu tidak bervariasi. Kenapa? Karena kurangnya latihan yang ada pada materi qiraah. Selanjutnya yang keempat itu materi pembelajaran kitabah. Adapun urutannya, materi utamanya itu terdiri dari latihan, yang mana latihan-latihan ini bertujuan sebagai penyempurna dari 3 materi sebelumnya. Dan adapun latihan-latihannya itu terdiri dari menulis kalimat yang dilengkapi dengan harokat yang benar dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, menulis macam-macam profesi dan tempat bekerjanya. Yang ketiga, melengkapi kalimat dengan huruf nasab yang sesuai. Yang keempat, menulis fi'il mudhari' yang benar. Dan yang terakhir yaitu menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Adapun prinsip penyajian materi kitabah, yaitu materi ini sangat relevan dengan materi sebelumnya. Kemudian, pemantapan materi kitabah itu bertujuan untuk mengajak siswa mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dalam 4 materi sebelumnya. Kemudian jelas dan tidak menarik. Materi ini disajikan dengan begitu jelas namun tidak menarik karena tidak memuat gambar. Dan sangat bervariasi karena pada materi ini terdapat bermacam-macam latihan. Sekian dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemakalah selanjutnya. Jadi dari buku yang kami analisis ini kami menemukan beberapa kekurangan dan juga kelebihan buku. Adapun kekurangannya adalah tampilan cover yang kurang menarik, tidak terdapat petunjuk belajar bagi guru maupun siswa, tidak ada terjemahan pada latihan, tidak ada gambar pendukung, kualitas kertas yang dipakai itu rendah karena kertasnya itu tipis dan juga tidak berwarna. Kemudian peletakan mufradat yang kurang tepat, tidak terdapat KI dan juga KD di setiap awal bab. Adapun kelebihannya sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, jadi materi yang disajikan dalam buku ini sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian materinya itu pun disajikan dengan bahasa Arab. Adanya materi kaidah nahwiyah pada setiap bab. Jadi di setiap bab itu pasti disertai dengan kaidah nahwiyah. Kemudian terdapat latihan yang bervariasi. Terdapat judul di setiap teks yang dipaparkan dan terdapat pengetahuan umum di cover belakang. Nah, jadi di sini menurut kami apa saja sih yang harus dikembangkan? Jadi yang harus dikembangkan dari buku ini adalah harus memberikan petunjuk belajar baik itu untuk siswa ataupun untuk gurunya sendiri. Dan juga sebagusnya itu menyajikan gambar yang sesuai dengan isi materi dan juga menarik. Adapun perbandingan buku fase berbahasa Arab 2 untuk kelas 8 Madrasah Sanawiyah atau KTSP
dengan modul takwa bahasa Arab untuk MTS kelas 8 atau K13. Jadi, cover yang digunakan dalam buku fase berbahasa Arab ini menarik karena kertasnya itu tebal. Nah, sedangkan cover yang dipakai K13 ini tidak menarik karena kertasnya itu tipis. Kemudian, pada buku fase berbahasa Arab ini lengkap dengan petunjuk penggunaan, sedangkan pada K13 tidak terdapat petunjuk kegunaan. Isi materinya sama-sama lengkap. Kemudian, pada buku KTSP, di setiap awal bab itu disajikan keterangan standar kompetensi dan buku kompetensi dasar. Nah, sedangkan di K13 tidak disajikan KD dan KI pada awal bab. Kemudian, pada buku KTSP, gambar yang disediakan untuk materi itu banyak disajikan. Di setiap materi itu pasti ada gambar-gambarnya. Nah, sedangkan di K13 tidak ada gambar yang disajikan. Kemudian, kedua buku ini menyajikan kaidah-kaidah nahwiyah. Pada buku KTSP itu tidak terdapat karakter building, sedangkan di K13 terdapat karakter building insan mulia. Pada buku fase berbahasa Arab 2 untuk kelas 8 Madrasah Sanawiyah, pada materi mufradat hanya disajikan 1 latihan dan pada materi qiraah hanya disajikan 2 latihan, sehingga bisa dikatakan bahwa buku ini kurang bervariasi. Nah, sedangkan K13 ini setiap materi disuguhkan dengan latihan-latihan yang bervariasi dan lebih daripada 1, 2, atau 3, lebihlah dari itu. Kemudian, kosakata. Terdapat kosakata di setiap awal bab. Jadi, pada buku KTSP itu disediakan kosakata di setiap awal bab, dan di K13 itu kosakata disajikan setelah pemaparan materi. Mungkin itu saja pemaparan materi yang saya sampaikan.